Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arga Rafael Nenggolan dengan NIM 2512 01055. Nama saya Kasih Binariang Hulu dengan NIM 2512011097. Di sini kami akan membuat video untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Peraturan Kehutanan dengan judul Analisis kebijakan dan implementasinya pada pengembalian fungsi hutan akibat kegiatan pertambangan di Indonesia. Oke, selamat menonton. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan beserta unsur lingkungan biotik dan abiotiknya yang saling berinteraksi sehingga membentuk keseimbangan ekologis. Hutan memiliki berbagai fungsi penting seperti menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, mencegah erosi, menyerap karbon, serta menyediakan berbagai sumber daya bagi kehidupan manusia. Kegiatan penambangan seringkali menyebabkan perubahan bentang alam, hilangnya tutupan vegetasi, kerusakan tanah, serta terganggunya fungsi ekologis hutan. Oleh karena itu, setelah aktivitas penambangan berakhir, diperlukan upaya pengembalian fungsi hutan melalui kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan. Reklamasi dilakukan dengan memperbaiki kondisi lahan bekas tambang agar kembali stabil dan produktif. Sedangkan rehabilitasi dilakukan dengan penanaman kembali vegetasi hutan yang sesuai dengan kondisi setempat. Melalui pengembalian hutan pada area bekas tambang, fungsi ekologis seperti penyerapan air, pencegahan erosi, penyerapan karbon, serta habitat bagi flora dan fauna dapat dipulihkan secara bertahap sehingga keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Puluhan alat berat tambang ilegal ternyata disembunyikan sampai dikubur 6 meter di Bangka Belitung. Temuan terbaru ini kembali diungkap Satgas Penertiban Kawasan Hutan Babel saat operasi lanjutan di Kecamatan Lubuk Besar. Dalam operasi besar yang berjalan sejak awal November, Satgas sudah mengamankan 64 alat berat dan 25 unit diantaranya baru ditemukan Senin kemarin dari 5 lokasi persembunyian, mulai dari kebun warga, semak, hutan, sampai benar-benar dikubur di dalam tanah. Semuanya dilakukan untuk menutupi aktivitas tambang ilegal. Satgas menegaskan bahwa memasukkan alat berat ke kawasan hutan tanpa izin sudah masuk ranah pidana, dan ketika alat itu dipakai untuk menambang, pelaku bisa terjerat pasal berlapis mulai dari kehutanan, minerba, hingga lingkungan hidup. Operasi ini berjalan dengan dukungan teknologi seperti drone, GPS tracker, direction finder, dan metal detector yang dipakai melacak alat yang dikubur. Laporan warga juga makin banyak muncul karena mereka sudah kewalahan menghadapi kerusakan lingkungan yang makin parah, dari erosi dan pencemaran sungai hingga migrasi buaya akibat habitat yang rusak. Satgas memastikan bahwa penertiban akan terus berjalan tanpa jeda demi melindungi kawasan hutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam Babel. Jadi di video tadi itu merupakan video tentang kegiatan pertambangan ilegal. Jadi pada video tersebut, kegiatan pertambangan ilegal itu umumnya dilakukan tanpa izin, tanpa perencanaan lingkungan, dan tanpa kewajiban melaksanakan reklamasi maupun rehabilitasi lahan. Akibatnya, kawasan hutan yang menjadi lokasi tambang mengalami kerusakan berupa hilangnya tutupan vegetasi, degradasi tanah, meningkatnya erosi, terganggunya tata air, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks kebijakan pengembalian fungsi hutan, kasus tambang ilegal menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menegakkan hukum serta memulihkan kawasan hutan yang telah rusak. Dengan demikian, kasus tambang ilegal tersebut menjadi contoh nyata mengapa kebijakan pengembalian fungsi hutan sangat diperlukan di Indonesia, yaitu untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas pertambangan, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi dalam video kali ini saya ingin memberi beberapa kebijakan yang untuk pemerintah dalam pengembalian fungsi hutan akibat kegiatan pertambangan di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan. Yang kedua, setiap perusahaan pertambangan wajib menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi serta rehabilitasi hutan sejak awal kegiatan tambang. Dan yang terakhir, pemerintah perlu menerapkan program revegetasi dengan menggunakan jenis-jenis pohon lokal yang sesuai dengan kondisi ekosistem setempat.